fattabi'uni, ikutilah aku. Maksudnya ikutin Nabi Muhammad. Ulama tafsir mengatakan di dalam kitab Sofatut Tafasir, Syekh Al-Aswabuni mengatakan bagaimana cara kita pengen ikut Nabi Muhammad. Karena Allah katakan jika kalian cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad. Bagaimana caranya untuk ikuti Nabi Muhammad? Maka muliakan apa-apa yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Cintai apa-apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Omong kosong kita ikut Nabi, omong kosong kita ngaku cinta Nabi, tapi kita merendahkan mereka-mereka yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kita rendahkan apa-apa yang telah diagungkan oleh Rasulullah SAW. Ngaku kita cinta Nabi, maka kita muliakan mereka-mereka yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ngaku cinta Nabi, ngaku kita pengikut Nabi, ngaku pengen ikutin Nabi, maka kita harus agungkan, kita harus muliakan mereka-mereka yang dimuliakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu Pak, di dalam kitab Manhajul Istiqomah, dalam kitab Manhajul Istiqomah Fiddin Bisalamah yang dikarang oleh Al-Alamah Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Ayyub bin Yahya Mufti Betawi, di situ beliau tulis ada empat keuntungan kita cinta kepada para aulia ibadullah. 4 keuntungan kita cinta kepada para aulia. Yang pertama, kalau kita cinta kepada para aulia, maka cinta kita tersebut tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau cinta kita udah tersambung ke Nabi Muhammad, maka tidak ada yang kita takutin ibaratnya. Nggak ada yang kita takutin. Karena kenapa? Imam Busiri mengatakan bahwasanya orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, Imam Busiri mengatakan dalam kitab Burdahnya, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intalqahul asad fi ajamhat tajimi. Imam Busiri katakan apa? Jika di dalam dada kalian ada cinta kepada Nabi Muhammad, jika di dalam diri kalian ada cinta kepada Nabi Muhammad, intalqahul asad fi ajamhat tajimi. Jika kalian bertemu dengan singa, jika kalian bertemu dengan singa sekalipun, maka singa tersebut menjadi takut karena singa tersebut melihat di dada kalian ada Nabi Muhammad SAW. Itu kalau orang punya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau orang punya cinta sama Nabi Muhammad, gak bakal takut. Bahkan singa takut kepada orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Singa aja takut, apalagi manusia ibarat Allah. Karena kenapa? Di dalam dada mereka ada kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kalau kita betul-betul punya dasar cinta kepada para ulama, pada aulia, maka dengan sebab itu Allah sambungkan kita kepada cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita udah cinta kepada Nabi Muhammad, nggak ada yang kita takutin, Pak. Nggak ada yang kita takutin. Sahabat Nabi rela disiksa sama orang kafir Quraisy. Sahabat Nabi mengalami siksaan yang begitu besar. Bilal bin Rabah disiksa sama orang kafir Quraisy, dijemur, dicambuk, dipukul, diseret-seret. Tapi setiap cambukan yang melekat di kulit Bilal selalu mengatakan Allahu Ahad, Allahu Ahad, seolah-olah Bilal tidak merasa sakit di badannya. Kenapa? Di dalam diri Bilal ada Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi yang lain, Amr bin Yasir, bagaimana Amr bin Yasir mempertahankan cinta kepada Nabi? Keluarganya disiksa, Pak. Amr bin Yasir orang tuanya disiksa, bapaknya dijemur, bapaknya dipukul, dicambuk. Gak sampai di situ, ibunya yang bernama Sumayyah dicambuk, dihantam dengan batu di depan mata anaknya, orang tuanya disiksa. Dipaksa Amr bin Yasir untuk keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW.
Bagaimana kita lihat orang tua kita disiksa depan mata kita, ibadallah. Ketika Ammar bin Yasir ketika itu melihat siksaan yang dialami oleh ibunya yang luar biasa, ketika itu sang ibu memandang anaknya Ammar. Sang ibu khawatir ini anak nanti gak kuat imannya. Lalu apa kata sang ibu? Sang ibu mengatakan yang bernama Sumayyah, ya Ammar ya waladi, wahai Ammar anakku, demi Allah ibu tidak ridho kalau engkau khianatin cinta kau pada Nabi Muhammad SAW. Ibu rela andai kata Allah berikan ibu 1000 nyawa, ibu wakafkan nyawa ibu pada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Ini cintanya sahabat. Makanya kata ulama, kita jarang melihat ada karomah sahabat. Bukannya nggak ada, tapi jarang, betul. Yang kita tahu baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, yang kita lihat ulama itu karomah wali fulan, ulama karomah wali fulan, karomah ulama fulan, tapi kita jarang mendengar karomah para sahabat. Dikatakan bukan di sahabat nggak ada karomah, enggak. Karomah sahabat apa? Karomah sahabat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karomah sahabat cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu wajar ibadallah kita korbankan diri kita untuk Nabi Muhammad. Cinta kita kepada Nabi Muhammad gak ada apa-apanya, gak sebanding dengan Nabi Muhammad cinta kepada kita, betul? Nabi cinta kepada kita luar biasa, Pak. Nabi buktikan di dunia. Nabi kata, yaitu Nabi buktikan di dunia ketika Nabi sakaratul maut. Ketika Nabi sakaratul maut, yang diingat bukan keluarganya, yang diingat bukan anaknya, yang diingat bukan siapa-siapa, yang Nabi ingat ummati. Bahkan gak sampai di situ. Ketika Nabi detik-detik sakaratul maut, Nabi angkat tangan. Nabi mengatakan, ya Jibril, beri kabar kepada Allah, ini doa terakhirku, aku minta kepada Allah, Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratul maut. Subhanallah. Ya Allah, ringankanlah nanti buat umatku ketika menghadapi sakaratul maut. Gak sampai di situ, Pak, Bu. Cinta Nabi kepada kita. Bagaimana Nabi SAW ketika Isra wal Mi'raj? Nabi ketika Isra wal Mi'raj, ketika Nabi bertemu dengan Allah, tidak ada nabi selain Nabi Muhammad yang langsung bertemu dengan Allah. Tidak ada. Nabi Musa itu masih ada ribuan hijab, walaupun Nabi Musa dijulukin orang yang bisa berbicara dengan Allah. Hanya Nabi Muhammad yang langsung ketemu dengan Allah ketika dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini nikmat luar biasa. Bahkan surga pun kalah nikmat dengan langsung melihat Allah. Ketika Allah menyambut Nabi Muhammad, Allah sambut Nabi yang sering kita baca dalam sholat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, assalamu alayka ayuhan nabi. Salam atas engkau hai Nabi. Ini yang menarik. Bagaimana Nabi jawab salam Allah? Nabi jawab salam Allah, assalamu alayna wa ala ibadillah. Assalamu alayna, salam atas kami. Kami ini banyak atau sendiri? Salam atas kami. Maksudnya apa kami sini? Maksudnya salam dari umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, salam juga atas kami ya Allah. Nabi titipkan salam kita, Pak, kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Orang biasanya kalau nikmat lupa, betul apa enggak? Ini Nabi pemimpin yang luar biasa, udah dapat nikmat enggak lupain kita. Beda sama pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang udah dapat nikmat udah lupa. Hati-hati ente, tahun depan banyak ente seragam jilbab goib pada datang, betul apa enggak? Itu Nabi Muhammad SAW. Nggak sampai di situ. Nabi SAW ketika Nabi diperintahkan oleh Allah untuk sholat 50 waktu, Nabi minta keringanan sampai 9 kali bolak-balik.
Nabi minta bukannya Nabi nggak mampu, Nabi mikirin kita nih. Sampai 9 kali bolak-balik dan 50 waktu, ya Allah, aku minta keringanan. Allah berikan keringanan lagi 45. Nabi melihat masih belum mampu dipakai. Nabi minta keringanan 40 waktu sambil 9 kali bolak-balik. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Ini kita pikir pakai logika, Pak. Kita punya camat, Pak Camat. Ya, kita minta anggaran Pak Camat, ini kampung kita nih. Ini kampung kita nih jalannya pada rusak, tolong minta ke gubernur dong rapin aspalin. Pak Camat minta ini nih, alhamdulillah nih dapat disumbangan dari gubernur. Ternyata masih kurang. Kita minta lagi, Pak Camat masih kurang nih, jalannya masih banyak yang rusak. Pak Camat 2 kali minta lagi ke gubernur, dapat lagi anggaran, masih kurang lagi. Kata Camat apa? Bismillah moga. Kan begitu kan? Ini Nabi Muhammad 9 kali bolak-balik minta keringanan untuk kita semua, bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kebangetan kalau ada umat Nabi yang masih meninggalkan sholat. Naudzubillah bin. Ya kan, hati-hati dengan sholat. Apalagi subuh ke sih, zuhur, asar, maghrib, isya. Nih, itu ngomongnya jujur apa gimana nih? Kayaknya curhat nih ngomongnya nih. Masya Allah. Jangan kita main sholat. Sholat itu tidak lain dan tidak bukan, yaitu atas dasar perjuangan Nabi Muhammad. Nabi perjuangan kita dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Apakah sampai di situ Pak cinta Nabi? Enggak. Nabi buktikan cintanya lagi. Ketika nanti di hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan ini alam semesta. Allah hancurkan alam semesta, lalu Allah bangkitkan pertama kali para malaikatnya. Allah bangkitkan malaikat, Allah instruksikan malaikatnya. Kalau bahasa gampangnya, Allah lagi bikin tim nih, panitia akhirat nih. Allah perintahkan, Malik, nyalain tuh neraka tuh. Gue pengen gemuk koruptor tuh, ibaratnya begitu. Panasin tuh neraka, dipanasin opennya tuh. Malaikat ke neraka, siapin tuh panggangan buat mereka orang-orang munafik, betul atau tidak? Buat orang-orang zalim, betul. Dan Allah perintahkan dia ribuan ke surga semua. Ente beres-beres siap-siap nih, hamba-hambaku pengen masuk nanti. Dan Allah perintahkan Jibril dan Mikail, ya Jibril yang Mikail, sekarang kau turun ke dunia, cari kuburan kekasihku Nabi Muhammad SAW. Cari kuburan kekasihku Nabi Muhammad, karena kenapa? Orang yang pertama kali nanti dibangkitkan Nabi Muhammad SAW. Ini dunia udah rata. Masya Allah, ini gimana? Malaikat Jibril bilang mau ada grab, udah kagak ada grab. Ya kan? Udah kagak ada grab. Naik pakai apa yang sudah hancur nih? Akhirnya malaikat Jibril berdoa kepada Allah, minta yaitu petunjuk. Malaikat Jibril menemukan kuburan Nabi Muhammad SAW. Dibangkitkan atas izin Allah. Ketika itu Nabi SAW dibangkitkan. Ketika itu Nabi mengatakan, ini hari apa ya Jibril? Jibril mengatakan apa? Jibril mengatakan, ini hadza yaumun wa'ada rahman. Ini hari yang telah dijanjikan sama Tuhan kau Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari kiamat. Lalu Nabi diajak ke surga. Nabi diajak ke surga duluan. Ketika Nabi di surga, ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat Nabi Muhammad. Nabi di surga diam aja Pak. Sampai Allah tegur Nabi, ya kekasihku, ya Habibi, ya Rasulullah, apakah surga masih kurang enak? Apakah surga masih kurang enak? Apakah surga masih kurang fasilitas? Kok ente diam aja? Ini jawaban Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, ya Allah, kalau diizinkan berikanlah aku izin, aku ingin keluar ke surga dulu. Aku pengen lihat keadaan umatku di bawah. Aku pengen lihat keadaan umatku. Nabi udah di surga, minta keluar lagi. Beda sama pejabat kita, udah masuk lupa, betul enggak? Begitu. Pejabat sekarang, pejabat beda, udah masuk lupa. Udah lupa, dibohongin mulu loh. Banyak kartun nih, kartu ini dibully, kasihan deh loh.
Satu bebas bohong kali ya. Innalillahi. Nabi Muhammad SAW minta izin kepada Allah untuk keluar sebentar. Untuk keluar sebentar melihat bagaimana keadaan umatnya. Itulah yang Allah katakan dalam surah Ad-Duha, walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kata Allah, ya Muhammad, aku berikan kau kepuasan semuanya. Dalam tafsir jalan lain dikatakan, ketika mentafsirkan walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah Subhanahu wa taala ingin menginginkan, yaitu apa yang Nabi mau sampai Nabi puas. Ya Muhammad, engkau ingin apa? Aku berikan. Engkau ingin apa? Ingin kerajaan, aku berikan kerajaan. Engkau ingin kekayaan, aku berikan kekayaan sampai kau puas. Walau sawfa yu'tika rabbuka. Surat apa itu? Dia bingung. Pokoknya Quran lah ya. Surat apa itu? Walau sawfa yu'tika rabbuka. Surat Ad-Duha. Apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan idzan. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan idzan la ardo, idzan la ardo. Kalau begitu ya Allah, aku tidak puas. Idzan la ardo ala ummati finnar. Idzan la ardo wa wahidun fi ala ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, aku belum puas. Kalau sampai salah satu dari umatku ada di neraka, aku nggak puas. Aku pengen supaya umatku semua di surga. Alhamdulillah. Itu Nabi Muhammad SAW cinta. Nabi udah di surga, minta keluar sebentar untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya sebelum saya akhiri, kita masuk surga, jangan ngandelin amal ibadah kita. Kita pengen masuk surga, apa yang bisa kita ambil? Sholat kita pas-pasan, ibadah kita pas-pasan, puasa kita pas-pasan. Kita masuk surga karena rahmat Allah dan syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Jangan harap dapat syafaat jangan harap kita dapat rahmat Allah kalau kita nggak mendapatkan syafaat dari Muhammad SAW. Ini kita harapkan syafaat Nabi Muhammad. Bagaimana kita bisa dapat syafaat Nabi kalau di dunia kita benci kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kita caranya bisa dapat syafaat kalau di dunia kita membuat hati sedih Nabi Muhammad SAW? Yang kita harapkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi cinta kepada kita. Yang kedua, kalau kita cinta kepada orang soleh, kata Habib Utsman dalam kitab Manhajul Istiqomah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kita kematian husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita pengen nggak mati husnul khatimah? Mau nggak? Kalau kita mau, tanamkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, tanamkan cinta kita kepada para alim ulama, tanamkan cinta kita kepada para aulia, maka insya Allah kita diberikan yaitu kematian husnul khotimah. Kalau kita orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka orang tersebut gak bakal dia itu melupakan Nabi Muhammad SAW. Orang kalau udah siap iman Pak Bu, itu kalau namanya pulang dia bertemu dengan Allah dihilang. Dan sekarang masalahnya begini, saya mau tanya, ada orang kita bermain bahasa nih. Dulu kita ada pelajaran yang kita gedek Pak. Tahu-tahu kita pulang cepat, girang nggak ini? Kenapa girang? Pulang cepat. Orang lebaran pulang kampung girang apa kagak? Girang, karena kan bisa kumpul, betul. Nah sekarang orang pulang ke rahmatullah, girang nggak lo? Bingung tahu. Gue pengen bilang girang takut besok. Tapi kalau orang cinta kepada Nabi Muhammad, dia punya bekal kapanpun siap dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betul atau tidak? Karena kenapa?
yang hakikat itu yang kita bawa cinta kepada Nabi Muhammad. Harta kita, jabatan kita, pangkat kita semua titipan dari Allah. Semua bakal mati. Kalau orang beriman dia yakin adalah harta adalah titipan Allah, jabatan titipan Allah, ilmu adalah titipan dari Allah. Yang namanya titipan harus kita jaga. Nggak boleh titipan itu kita nggak jaga, ibadah Allah. Nggak boleh. Tukang parkir, ente dititipin parkir, ente punya mobil, ente titipin ke tukang parkir, tahu-tahu masih mau ambil ban hilang, gimana tuh? Kalau nggak gue maki-maki tukang parkir kan begitu. Nah kita juga begitu. Harta kita titipan Allah, kita jaga harta kita untuk jalan Allah. Ilmu kita titipan dari Allah, kita jaga ilmu kita untuk bela kebenaran, bukan bela kepentingan. Betul atau tidak? Jabatan titipan dari Allah. Kalau orang beriman, dia gunakan jabatannya takut kepada Allah, bukan takut sama atasan. Bukan takut sama atasan. Ini kagak merasa punya pangkat hebat, akhirnya menghalalkan berbagai cara. Oh, bintang 2 langsung KO jatuh. Sambo, betul atau tidak? Betul. Di pengadilan dunia ini ada yang nolong, apalagi nanti di pengadilan Allah. Betul. Merasa paling hebat semuanya, akhirnya Allah tenggelamkan, Allah jatuhkan. Fir'aun kurang hebat apalagi, betul? Ditenggelamkan sama Allah. Fir'aun yang begitu besar ditenggelamkan sama Allah, maka di sini ingatlah, takutlah kita kepada Allah. Yang punya jabatan ingat, gunakan jabatan kalian. Jabatan tersebut titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang punya ilmu, para ulama ingat, ilmu kalian itu adalah amanat dari Allah. Ilmu kalian itu adalah pemberian dari Allah. Gunakan ilmu, bela kebenaran, bukan bela kepentingan di Allah. Banyak sekarang orang, ya kan, ilmu digunakan halal jadi haram, haram jadi hak. Dibilang batil, batil dibilang maju tak gentar membela yang ya itu. Banyak kan itu banyak. Dan yang terakhir, kalau kita ada cinta kepada para aulia, kalau kita ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah berikan kita keberkahan di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya bukan orang alim Habib, saya bukan orang alim, tapi saya cinta sama orang alim. Insya Allah Allah jadikan anak antum menjadi ulama dan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa berjuang Habib, anda nggak punya ilmu, anda nggak punya harta, anda punya tenaga. Gunakan tenaga ente untuk membantu mereka-mereka yang berjuang di Allah Subhanahu wa taala. Habib anda sibuk, Habib anda sibuk, ilmu nggak punya, aja nggak bisa. Anda punya duit, ya duitnya ente taruh buat bantu agama Allah, buat bantu orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Nabi mengatakan man a'ana mujahidan faqad jahada. Barang siapa orang yang membantu pejuang, apalagi orang yang sedang mensiarkan agama Allah, maka pada hakikatnya dia juga berjuang di Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira saya mau tanya di sini, jamaah sini, siap berjuang? Siap berjuang? Takbir, takbir, sallu ala nabi. Kita berjuang macam-macam, ada yang dengan harta, ada yang dengan tenaga, ada yang dengan ilmu, ada yang dengan cara begini, dengan cara begitu. Intinya tetap kita bersatu, la ilaha Muhammadur Rasul. Mau nggak diadu domba? Mau nggak diadu domba? Jangan mau diadu domba. Kita berjuang berbeda-beda, tapi yang penting tujuannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah kalau umat Islam kompak berjuang dengan ikhlas, Allah berikan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.